Halo sobat, selamat datang di podcast Bintang Kaca Nusantara. Saya Amira Salsabila, senang sekali hari ini bisa membahas topik yang penting dan relevan, yaitu tentang moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap yang tidak ekstrim dalam beragama, baik ekstrim kiri liberalisme maupun ekstrim kanan radikalisme. Moderasi beragama memiliki tujuan menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Nah, kali ini podcast kita dihadiri 4 narasumber hebat yang akan berbagi perspektif nih. Yang pertama ada Bapak Enrizal Ahmad sebagai ahli sosiologi agama. Terima kasih Amira, senang bisa bergabung di podcast kali ini. Ada juga Ibu Nia Agustina sebagai tokoh lintas agama. Halo Amira, halo Sobat Bintang Kecil Nusantara, senang bisa bergabung. Dan ada juga Bapak Ma'ruf Aprianto sebagai akademisi dan pemerhati kebijakan. Hai Sobat Bintang Kecil Nusantara, senang bisa bergabung. Ada satu lagi nih, Kak Muhammad Naufal Aziz, si aktivis muda. Terima kasih Amira, saya merasa terhormat diundang ke sini. Baik Sobat Bintang Kecil Nusantara, mari langsung saja kita mulai podcastnya. Memasuki segmen pertama, berisi tentang pembahasan dasar moderasi beragama. Pak Rizal, mungkin kita bisa mulai dari definisi. Menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi beragama? Untuk moderasi beragama sendiri, itu sebenarnya memiliki arti cara pandang dan praktik beragama yang tidak ekstrim, baik itu ke arah radikal maupun liberal. Prinsipnya itu adalah keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Bu Nia, bagaimana sih moderasi beragama ini diterapkan di komunitas lintas agama? Di komunitas kami, moderasi beragama diwujudkan melalui dialog antar agama, kerjasama sosial, dan edukasi tentang pentingnya saling menghormati perbedaan keyakinan. Wah, jadi seperti itu. Lalu Kak Naufal, menurut Anda, siapa yang terlibat dalam upaya moderasi beragama? Dalam upaya moderasi beragama, semua pihak memiliki peran. Pemerintahan misalnya, melalui kebijakan yang inklusif. Tokoh agama adalah panutan yang penting yang harus menyampaikan pesan-pesan toleransi. Selain itu, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat umum juga terlibat. Moderasi beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi besar, tetapi juga individu dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Baik Kak Naufal, lalu Ibu Nia bisa dijelaskan apa tujuan utama dari moderasi beragama? Tentu bisa. Tujuan utama moderasi beragama adalah menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Dengan moderasi, kita bisa mencegah konflik yang seringkali muncul akibat kesalahpahaman atau sikap ekstrim. Moderasi juga bertujuan membangun masyarakat yang saling menghormati, toleran, dan inklusif sehingga persatuan bangsa tetap terjaga. Baik Sobat Bintang Kaca Nusantara, sekarang kita memasuki segmen yang kedua. Kita akan membahas tentang tantangan dan solusi moderasi beragama. Pak Ma'ruf, tantangan apa yang Anda lihat dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia? Tantangannya banyak Amira, di antaranya adalah maraknya ujaran kebencian di media sosial, politisasi agama, dan kurangnya pendidikan tentang keberagaman di masyarakat. Bu Nia, apakah komunitas Anda juga menghadapi tantangan serupa? Ya Amira, kami sering mendapatkan prasangka yang tidak baik, tapi kami mencoba mengatasinya dengan membangun kepercayaan melalui kegiatan bersama, seperti bakti sosial dan diskusi lantai. Menarik sekali. Pak Ma'ruf, menurut Anda apa solusi jangka panjang untuk tantangan ini? Solusi jangka panjangnya adalah memperkuat pendidikan moderasi beragama di sekolah, melibatkan tokoh agama dalam dialog lintas agama, dan memperbaiki regulasi terkait ujaran kebencian. Baik Pak Ma'ruf, lalu untuk isu moderasi beragama, sejak kapan moderasi beragama menjadi isu penting di Indonesia Pak? Moderasi beragama sudah lama relevan, tetapi menjadi sorotan setelah reformasi 1998. Dengan kebebasan berekspresi yang meningkat, ada pula tantangan seperti munculnya ideologi ekstrim dan polarisasi. Peristiwa seperti konflik agama di Poso dan Ambon, serta dinamika politik yang memanfaatkan isu agama, membuat modernisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas sosial.
Baik Pak Ma'ruf, untuk Kak Naufal, menurut Anda di mana moderasi beragama paling dibutuhkan? Moderasi beragama sangat dibutuhkan di daerah dengan keberagaman agama yang tinggi, seperti di Indonesia bagian timur, serta di kota-kota besar yang multikultural. Selain itu, moderasi beragama juga penting di ruang digital. Media sosial sering menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian, sehingga pendekatan moderasi dengan sangat diperlukan untuk mengedukasi pengguna agar bijak. Sobat Bintang Kecil Nusantara, sekarang kita udah berada di segmen terakhir nih, segmen ketiga, yang membahas soal harapan dan pesan untuk masyarakat. Bapak Rizal, menurut Bapak, mengapa moderasi beragama menjadi kunci bagi kerukunan beragama? Menurut yang saya pelajari, moderasi beragama itu menawarkan jalan tengah yang mencegah sikap ekstrim. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan ruang dialog atau pembicaraan yang sehat, menghormati perbedaan antar sesama, dan memastikan bahwa semua kelompok merasa diterima. Sikap ini menjaga kerukunan antar masyarakat sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di tengah pluralisme. Lalu Pak, bagaimana cara mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada banyak cara untuk mewujudkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu melalui pendidikan. Nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan itu harus ditanamkan sejak dini. Selain itu, program lintas agama seperti dialog dan kerjasama sosial juga efektif. Media juga perlu mempromosikan pesan-pesan damai. Yang terpenting adalah keteladanan. Kita semua harus menjadi contoh nyata dalam bersikap moderat. Baiklah Pak Rizal, terima kasih. Untuk Kak Naufal, apa harapan Anda sebagai aktivis muda untuk masa depan moderasi beragama di Indonesia? Harapan saya adalah agar moderasi beragama menjadi budaya di masyarakat, tidak hanya dalam wacana, tapi juga dalam tindakan sehari-hari. Setuju Kak. Lalu pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar kita? Pesan saya, mari kita jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan pemisah. Moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga harmoni di negeri yang majemuk ini. Luar biasa sekali diskusinya hari ini. Terima kasih Pak Rizal, Pak Ma'ruf, Bu Nia, dan Kak Naufal atas wawasan yang sangat berharga. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus menjaga harmoni dalam keberagaman. Terima kasih juga untuk Sobat Bintang Kecil Nusantara yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa!